Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman yang ada di rumah hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah bertemu lagi hari ini dengan Bunda Purnama. Minggu ini tema kita adalah air, udara, api. Dan subtemanya adalah api. Siapa yang tahu api? Pintar. Api itu adalah sahabat kita apabila dia kecil dan musuh apabila dia besar. Hari ini Bunda akan mengajak teman-teman untuk menyaksikan video Nabi Ibrahim yang dibakar. Sebelum kita menyaksikan, Bunda mau tanya, siapa yang tahu Nabi Ibrahim dan kenapa beliau dibakar? Ya, Nabi Ibrahim adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan tauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim hidup di zaman Raja Namrud yang tak bertauhid. Sebab Nabi Ibrahim dibakar karena sang raja tidak setuju dengan ajaran tauhid yang dibawa beliau. Penasaran videonya teman-teman? Yuk kita saksikan. Ketika penduduk kerajaan Babilonia mempunyai kepercayaan menyembah berhala, lahirlah seorang utusan Allah yang bernama Ibrahim. Beliau adalah putra dari Azar yang merupakan keturunan dari Nabi Nuh alaihi salam. Ayah Nabi Ibrahim adalah seorang pemahat patung yang cukup terkenal. Saat masih kecil, Nabi Ibrahim membantu menjual patung-patung buatan ayahnya. Karena sering berkeliling menjual patung, Nabi Ibrahim pun bertanya-tanya, "Wahai ayahku, apakah engkau percaya bahwa semua patung yang dibuat ini adalah Tuhan yang pantas?" Namun ayah Nabi Ibrahim tidak mau menjawab dan tetap terus membuat berhala. Kejadian ini terdapat dalam surat Al-An'am ayat 74. Kerajaan Babilonia pada saat itu dipimpin seorang raja yang bernama Namrud bin Kan'an. Pemerintahan yang dijalankannya adalah kekuasaan mutlak yang membuatnya menjadi raja yang kejam. Apapun yang diperintahkannya harus ditaati dan dilaksanakan tanpa ada pertimbangan dari siapapun. Setelah dewasa, Nabi Ibrahim mulai menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari, semua penduduk merayakan sebuah tradisi tahunan dengan pergi keluar kota untuk berburu. Nabi Ibrahim juga diajak oleh ayahnya. Namun kali ini Nabi Ibrahim menolak dengan alasan sakit. Nabi Ibrahim kemudian pergi untuk menghancurkan patung-patung berhala yang berada di tempat ibadah dengan menggunakan sebuah kapak. Semua patung-patung berhala itu dihancurkan tanpa ada yang tersisa kecuali patung yang paling besar. Nabi Ibrahim lalu meletakkan kapaknya di depan patung tersebut. Ketika para penduduk kembali, mereka sangat terkejut melihat patung sesembahannya hancur berkeping-keping. Mereka akhirnya mencurigai seseorang yang tidak ikut dalam acara perayaan. Dipanggillah Nabi Ibrahim untuk diadili yang disaksikan oleh seluruh penduduk Babilonia. Dalam keadaan ini, Nabi Ibrahim mulai berdakwah secara terang-terangan. Dalam pengadilan itu, terjadilah percakapan antara Nabi Ibrahim dan Raja Namrud. Diawali dengan Raja Namrud yang bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Siapakah yang menghancurkan patung-patung ini?" Nabi Ibrahim pun menjawab, "Bukan aku, patung besar itulah yang menghancurkannya." Raja Namrud dengan geram kembali berkata, "Mana mungkin patung itu bisa bergerak dan memegang sebuah kapak, sedangkan untuk berbicara saja dia tidak mampu." Disinilah kecerdikan Nabi Ibrahim dalam berdakwah. Dengan tegas beliau menjawab, "Jika engkau tahu bahwa patung itu tidak bisa bergerak, bahkan berbicara saja ia tidak mampu, mengapa kalian semua menyembahnya?" Dengan jawaban ini, maka terdiamlah seluruh masyarakat Babilonia termasuk Raja Namrud. Tetapi dengan kekuasaan mutlaknya,
Raja Namrud dengan marah memerintahkan prajuritnya untuk membakar Nabi Ibrahim. Dalam keadaan yang demikian, Nabi Ibrahim tetap tenang dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah tiang yang kuat didirikan sebagai tempat Nabi Ibrahim diikat dan dibakar. Setelah kayu sudah siap mengelilingi Nabi Ibrahim, disulutlah kayu itu dengan api atas perintah Raja Namrud. Api itu dengan cepat mulai membesar. Masyarakat Babilonia pun mulai bersukaria melihat Nabi Ibrahim dilahap api. Namun, alangkah terkejutnya para penduduk karena Nabi Ibrahim tidak terbakar. Beliau masih utuh sempurna tanpa adanya luka sedikit pun. Ternyata doa Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permohonan agar diselamatkan dari api yang besar dan menyala ada dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 69. Maka selamatlah Nabi Ibrahim dari kobaran api yang amat besar, sehingga penduduk menjadi takjub terhadap mukjizat Nabi Ibrahim. Mereka kemudian mulai mengikuti ajaran Nabi Ibrahim dan hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang tidak luka sedikit pun meskipun dibakar api. Alhamdulillah, teman-teman sudah menyaksikan videonya ya. Apa pelajaran yang dapat kita ambil? Pelajaran dapat kita ambil adalah api besar yang seharusnya menjadi musuh dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi keselamatan untuk Nabi Ibrahim. Seperti firman Allah, "Dinginlah wahai api, keselamatanlah untuk Ibrahim. Salamun qaulam mir rabbir rahim." Jadi teman-teman mengucap salamun qaulam mir rabbir rahim. Bunda ulang sekali lagi, salamun qaulam mir rabbir rahim. Hanya ini yang dapat Bunda sampaikan. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.